Firman Tuhan, judul firman Tuhan kita pada sore hari ini adalah ada 3 hal yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup ini. 3 hal yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup ini. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, kita tidak boleh melupakan 3 hal ini. Karena kalau kita masih hidup sampai sore hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, Bapak Ibu ya. Ya. Tadi saya sudah singgung sedikit ya. Jadi biasa buka Facebook, banyak sekali minggu ini yang dipanggil Tuhan ya. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit, dan di Subang katanya ada yang dibawa oleh air ya. Masih keluarga dengan siapa itu? Anak sepupu saya. Ya, keluarga dengan Iksan ya. Yang dibawa air laut. Ada yang kecelakaan, ada yang masih kecil dipanggil Tuhan dan sebagainya. Waktu saya melihat Facebook, saya pikir iya ya, kita itu meninggal tidak bisa diprediksi ya. Tidak harus tua baru meninggal ya. Yang sudah tua dipanggil Tuhan, yang masih setengah tua dipanggil Tuhan, bahkan yang masih anak-anak juga sudah dipanggil Tuhan. Di situ saya bertanya-tanya, mengapa saya masih hidup sampai detik ini? Mengapa saya masih ada sampai hari ini? Kalau kita masih hidup, Bapak Ibu, berarti ada rencana Tuhan dengan sisa hidup kita. Kalau sudah tidak ada lagi rencana Tuhan, kita sudah dipanggil pulang. Nah, itu sebabnya kadang ada orang yang sakit, udah divonis dokter, oh kamu akan mati, umurmu tidak akan panjang lagi. Tapi ternyata dia masih hidup sampai bertahun-tahun belum dipanggil Tuhan. Nah, ada yang sehat-sehat tiba-tiba mati mendadak juga. Ya, memang hidup kita tidak bisa diprediksi karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita masih hidup sampai hari ini, kita tidak boleh melupakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang akan kita pelajari sore hari ini. 3 hal yang tidak boleh kita lupakan di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima, yang akan menjadi teks firman Tuhan kita pada sore hari ini. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Salah seorang bisa membacakannya bagi kita semua sampai ayat yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Oke, demikian pembacaan kita pada sore hari ini ya. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak melupakan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu mikir-mikir ke belakang, berapa kali mungkin Bapak Ibu sakit, tidak ada harapan, tapi Tuhan masih menyembuhkan. Mungkin beberapa kali Bapak Ibu sudah hampir kena musibah, kecelakaan, tidak ada harapan, tapi Tuhan masih menyelamatkan Bapak Ibu. Berapa kali Bapak Ibu dalam bahaya, tapi Tuhan masih menyelamatkan. Ya, bukan hanya Bapak Ibu, itu pengalaman saya beberapa kali. Kalau saya hitung-hitung dan merenungkan kebaikan Tuhan, sudah beberapa kali hampir dipanggil Tuhan, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Ya. Ya, saya pernah sakit dan sudah tidak ada harapan, namun Tuhan masih menyembuhkan saya. Saya juga pernah tenggelam di laut di Papua, ada arus yang sangat kencang. Saya sudah tidak ada harapan lagi, tidak ada yang bisa menolong. Tapi ketika saya berteriak dan berdoa kepada Tuhan, kaki saya tiba-tiba menginjak sebuah batu. Disitulah saya selamat dan bisa berenang ke tepian ya. Nah, ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, dan saya percaya Bapak Ibu juga punya cerita kehidupan yang berbeda-beda ya. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami musibah, kecelakaan. Rasanya tidak ada jalan lagi Bapak Ibu. Udah mati sudah saya. Tapi Tuhan masih memberikan
kehidupan, Tuhan masih membuka jalan sehingga Bapak Ibu yang sudah sakit-sakit, sudah tidak ada harapan, Tuhan masih memberikan kemurahan bagi kita masih hidup sampai hari ini. Itu sebabnya ada banyak hal yang patut kita syukuri dalam hidup kita, karena Tuhan baik bagi kita semua. Ya, sama juga dengan kita ya, kalau kita sudah berbuat baik sama orang lain ya, tapi orang itu tidak mau menghargai kebaikan kita, orang itu cuek dengan kita, orang itu melupakan apa yang kita lakukan, pasti kita jengkel ya, marah nggak? Kita sudah capek-capek, orang datang kita nolong, tapi kok orang ini tidak menghargai setiap apa yang kita lakukan, pasti kita akan kurang enak di hati kita Bapak Ibu. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang panjang sabar ya. Kadang-kala kita berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, Dia masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali kepadanya. Kadang-kala kita melupakan kebaikan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Itu sebabnya Allah menganjurkan kita dalam firman Tuhan yang tadi kita bacakan tadi. Banyak hal sebenarnya yang tidak boleh kita lupakan, tapi saya mengambil 3 hal saja yang sangat penting yang harus kita tidak lupakan dalam kehidupan kita. Kita akan simak 3 hal tersebut. Yang pertama adalah kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Ayat 2 tadi dikatakan, janganlah engkau melupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan yang pertama adalah kebaikan di mana Allah mengampuni dosa kita. Dan kebaikan yang pertama adalah Allah menyelamatkan kita dari dosa kita Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya kita yang harus dihukum karena dosa yang kita perbuat, dosa yang kita lakukan setiap hari di hadapan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, dan kita harus membayar dosa kita dengan darah kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus datang di kayu salib untuk mati bagi kita, untuk menebus kita, supaya kita yang berdosa ini dapat diselamatkan. Ya. Tidak ada seorang sahabat yang bisa mati menggantikan nyawa kita Bapak Ibu, selain kasih Yesus yang telah berkorban bagi kita di kayu salib dan mengampuni dosa kita Bapak Ibu. Karena tanpa dosa yang diampuni, tidak ada hubungan antara Allah dan manusia Bapak Ibu. Jadi kebaikan yang pertama, kita bersyukur kita telah diselamatkan dari lumpur dosa. Sebenarnya kita tidak ada jalan untuk ke surga karena kita adalah orang yang berdosa dan tidak layak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi karena kemurahan dan kasih Tuhan, Dia rela mati bagi kita supaya dosa kita yang akan membawa kita kepada kebinasaan kita dapat diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Karena tanpa dosa yang diampuni, manusia tidak dapat diselamatkan. Ya, tanpa dosa yang diampuni, tanpa pengampunan Tuhan Yesus bagi dosa-dosa kita, maka kita tidak akan diselamatkan. Roma 6 ayat 23. Ya, salah seorang membacakan ayat ini. Tanpa pengampunan dosa di kayu salib, kita manusia tidak dapat diselamatkan. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, firman Tuhan bilang bahwa upah dosa, akibat dari dosa, maka upah dosa itu adalah maut, kebinasaan. Tetapi Allah tidak mau kita mati dalam dosa. Allah tidak mau kita dibinasakan. Itu sebabnya Dia datang sendiri untuk menebus kita, membeli kita, supaya kita yang berdosa ini dapat diselamatkan. Itu sebabnya ketika kita sudah diselamatkan, jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Hal yang kedua, kebaikan Allah yang kedua adalah jangan melupakan Dia ketika Dia menyembuhkan penyakit kita. Di dalam ayat 3b itu dikatakan bahwa jangan melupakan Tuhan dan telah menyembuhkan penyakit kita. Ya Bapak Ibu, jarang sekali orang itu sejak lahir sampai meninggal tidak pernah sakit. Ada enggak? Siapa yang sehat dari lahir sampai meninggal tidak sakit? Tidak ada. Tidak ada ya. Mungkin robot aja bisa error. Apalagi anak kecil dia sakit terus ditenteni ada satu musim pilek sakit semua. Kalau orang besar di atas 5 tahun mungkin sudah jarang sakit, tetapi tetap sakit.
Karena kita manusia yang lemah, ya. Ada sakit yang ringan, hanya pilek biasa. Ada sakit yang lumayan berat, tapi ada sakit yang bisa hampir merenggut nyawa kita. Ya. Kalau kita hitung-hitung selama kita hidup berapa banyak sih kita sakit dan berapa banyak sih Tuhan menolong kita dan menyembuhkan kita. Mungkin kita sudah lupa berapa kali kita sakit. Ya, saya juga sudah lupa berapa kali sakit. Namun ada penyakit-penyakit yang mungkin penyakit yang berat yang kadang-kadang yang kita ingat sepanjang hidup kita. Tapi penyakit yang kecil-kecil kalau pilek, batuk, ya udah makanan hari-hari mungkin kita. Ya. Padahal Bapak Ibu, dulu ketika pilek dan flu pertama muncul dia kemarin 2018-2019 ya, corona melanda dunia, dan bersyukur di Tente, di jemaat di Tente tidak ada satupun yang kena corona ya. Atau ada yang ada kena corona? Nggak ada ya. Luar biasa orang Tente kebal-kebal ya. Padahal ada hampir 4 juta orang ya yang mati karena corona di Indonesia, kurang lebih kalau tidak salah berapa, hampir puluhan ribu atau ratusan ribu orang yang mati karena corona. Corona ini jahat. Dia tidak pandang orang kaya, tidak pandang orang miskin. Orang kaya yang banyak mati kemarin corona karena mereka malas olahraga, mereka diam aja di tempat, langsung kena corona langsung nggak ada ampun. Tapi kalau kita orang sederhana yang sehari ke kebun turun naik bergerak, ya mungkin kena corona, mungkin kita ya nggak mempan corona, mungkin kita sembuh sendiri. Tapi orang yang tidak kurang olahraga, hanya di AC terus diam terus ya, waktu kena corona kadang-kadang mereka tidak diselamatkan. Berarti khawatir juga jangan di Tente orang keluar masuk. Ini orang dari Sumba, dari Bali juga pulang ke sini, baru di pasar juga buru keliling kemana-mana. Waduh, bahaya di sini. Lebih baik kita libur ibadah ya, tapi puji Tuhan kita tetap ibadah terus waktu corona itu. Namun sampai hari ini tidak ada satu orang pun dari jemaat kita di Tente ini yang kena corona. Tuhan baik, berikan kemuliaan bagi Tuhan yang memelihara kita. Ya. Saya pikir mungkin orang Tente ini kuat-kuat badannya mungkin ya. Biasa angkat barang berat, dari corona juga berani maju. Padahal di Kota Bima itu sangat banyak sekali, beberapa gereja itu kena ya. Kota Bima, di Dompu juga kena semua ya. Mungkin kita karena makan sembarang aja, mau kotor biasa kita makan. Ini gara-gara mungkin kita banyak makan nasi kayak gunung, jadi ya nggak berani corona datang. Makan kuat orang-orang mungkin dia takut juga orang kotor corona. Orang yang bersih dari dia dulu, ini makanan enak. Iya. Kalau kita waktu corona kita nggak pernah cuci tangan, langsung makan. Disuruh cuci tangan, malahan nggak cuci tangan. Kita patut bersyukur pada saat corona itu Bapak Ibu ya. Kita juga bersyukur corona itu bukan hanya mendatangkan penyakit ya, tapi melumpuhkan ekonomi. Di tempat lain itu semua tutup, pada lockdown, tidak bisa bekerja. Kita di Tente masih justru corona, waktu saya jualan makin ramai sekali waktu corona. Waktu corona itu ibu-ibu hobi bunga ya. Saya bawa itu pot bunga, lari sekali pas corona. Habis corona tidak ada yang laku lagi. Masih banyak di gudang nggak ada yang laku. Oh, rezeki corona ini. Orang lain pada tutup, nah kita di Tente hampir juga ditutup. Di Tente, di pasar Tente sudah diumumkan, tapi puji Tuhannya tidak jadi. Itu yang saya bilang, waduh, kalau umumkan ini banyak jemaat kita yang ratusan orang di Tente yang hanya buruh di pasar bisa bahaya. Mau makan apa, mau pulang juga sudah lockdown, tidak bisa pulang. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Walaupun di kota-kota lain tertutup, ya kita di Tente masih normal aja, bisa bekerja dengan bebas, ya, bisa jual keliling, bisa buruh di pasar. Semua yang kita kerjakan berjalan dengan baik. Bahkan tidak ada satu orang pun dari jemaat kita yang kena corona. Ya, itu patut kita syukuri. Tuhan Yesus baik bagi kita. Ya. Nah. Jadi jangan kita melupakan Tuhan dan telah menyembuhkan kita dari segala penyakit kita.
Berikut adalah jangan kita melupakan Tuhan yang telah memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Jadi kebaikan Tuhan itu, kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu bukan setahun sekali ya, tetapi selalu baru setiap hari. Jadi Tuhan itu memelihara kita itu setiap hari dengan berkat dan rahmat yang baru setiap hari. Ya, itu. Ya, besok pagi Tuhan sediakan berkat yang baru lagi besok. Nah, itulah kasih setia Tuhan bagi kita semua, ya. Allah sanggup melindungi kita, memelihara kita dengan kasih yang baru setiap hari rahmat-Nya. Ya, ayat yang kedua itu mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Yang berikut adalah kebaikan Tuhan selalu memampukan kita untuk menghadapi kehidupan yang keras ini. Bahkan kita akan terbang bagaikan burung rajawali. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita syukuri adalah Tuhan sanggup memberikan kepada kita kekuatan yang baru untuk menghadapi banyak sekali masalah yang kita hadapi setiap hari. Ya. Ya, karena memang banyak orang juga tidak sanggup menghadapi banyak masalah. Makanya tidak heran Bapak Ibu melihat ada yang gantung diri, ada yang makan baygon, ada yang sudah stres sampai terlibat dengan obat terlarang, overdosis, suntik diri sendiri sampai mati karena masalah begitu banyak. Ya. Tetapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, ya, ketika kita punya masalah, kita tidak sendiri, tetapi ada kekuatan yang besar, ada kekuatan Tuhan yang akan menopang kita, yang akan memampukan kita. Ketika kita jatuh, firman Tuhan mengatakan bahwa kita orang percaya tidak pernah jatuh sampai tergeletak dan tidak berdaya. Tuhan selalu mengulurkan tangan kasih-Nya untuk mengangkat kita kembali, untuk memampukan kita untuk menghadapi hidup sekeras apapun itu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, jangan melupakan Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, menyerahkan masalahmu kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memampukan kita, Dia akan menolong kita, ya. Tetapi orang dunia tidak kenal Tuhan, dia nggak tahu. Ketika dia punya masalah, dia nggak tahu kemana dia harus berlari. Makanya tidak ada jalan keluar, ya. Makanya banyak orang yang bunuh diri. Kalau nggak bunuh diri ya jadi gila, udah stres, sudah nggak bisa hadapi banyak masalah, ya ujung-ujungnya jadi gila, bahaya. Ya, salah satu teman kita ya, Pak Martin ya, kemarin dikirim ke Sumba. Saya menduga banyak masalah yang dialami, ya, karena beberapa bulan yang lalu istrinya dipanggil Tuhan. Dia harus memelihara beberapa anaknya dia, ya. Belum lagi karena utang, karena banyak hal lah yang dia hadapi, ya, sampai di mana di kos-kosannya Mama Putra, ya, sampai 20 orang semua nggak berani masuk ke kos-kosan sana. Akhirnya sudah pulangkan ke Sumba, ya. Ya, karena memang Pak Martin ini nggak pernah juga ikut doa, nggak pernah ikut KKA juga, nggak muncul juga, nggak pernah bergabung dengan kita, dekat dengan Tuhan. Ya susah juga kalau Bapak Ibu punya masalah terus tidak dekat dengan Tuhan, andalkan kekuatan sendiri dan hidup masa bodoh, ya hati-hati Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, walaupun kita punya banyak masalah, kita punya persoalan yang berat, tapi selagi kita dekat dengan Tuhan, selagi kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai kita terjatuh dan tidak berdaya. Dia pasti akan memberikan kekuatan, jalan keluar kepada kita. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang punya jutaan cara untuk menolong kita. Kalau pikiran kita ya nggak bisa. Sudah mentok, nggak ada yang tolong saya. Lari ke sini tidak ada yang menolong, lari ke sana tidak ada yang menolong. Ya kita sudah putus asa. Tapi kalau Bapak Ibu lari kepada Tuhan, Dia punya jutaan cara untuk menolong kita. Ya. Sehingga anak-anak Tuhan itu, Alkitab menggambarkan anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan, dia seperti burung rajawali. Kalau burung rajawali itu kalau angin badai datang dia makin tinggi kuat badai, dia makin terbang tinggi, makin kuat, ya. Itulah contoh dari burung rajawali.
sama dengan kita anak-anak Tuhan. Semakin banyak masalah, semakin kita kuat di dalam Tuhan. Semakin kita makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena hanya lewat masalah lah kita menjadi orang Kristen yang diuji, menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Tapi orang di luar sana, kalau banyak masalah, maka dia tidak ada pengharapan apa-apa. Kita tidak boleh berharap sama uang dan jabatan, karena uang dan jabatan itu hanya terbatas. Ya, ya kita sudah melihat mungkin di TV, ada mantan gubernur, ada mantan pejabat yang dulu punya uang banyak, punya kekuasaan. Ketika korupsi ditangkap oleh KPK, dimasukkan ke dalam penjara, mereka sudah seperti anak kecil, ya, berak di celana, kencing di celana, sudah jadi orang bodoh sekali gitu. Padahal sebelum itu mereka adalah pejabat yang rapi, sangat dihormati, berwibawa. Tapi kalau sudah masuk penjara, ditangkap KPK karena korupsi, ya tidak ada lagi yang menolong, ya supaya seperti seorang anak kecil. Ya, ada salah satu mantan gubernur, ya, yang ditangkap KPK, masuk di penjara. Dulu dia orang hebat, salah satu gubernur yang terkaya, yang terpandang, masuk di penjara, ya, kencing di celana pun tidak tahu, sudah stres. Tetapi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ya, meskipun di penjara, kata firman Tuhan, Paulus pun di penjara, ya, karena Injil, namun dia selalu memuji Tuhan setiap malam, ya. Bahkan dia di penjara dan dipenggal kepalanya karena Injil, dia tidak stres. Dia tetap mengatakan bahwa hidup adalah anugerah dan mati adalah sebuah keuntungan. Ya. Yohanes Pembaptis juga, ya, dia ditangkap oleh Herodes dan dipancung kepalanya, namun dia tidak pernah susah. Dia tetap percaya bahwa hidup adalah anugerah, kalau mati itu keuntungan, nggak perlu dipikirkan, gitu, ya. Karena apa rahasianya? Karena Tuhan ada bersama di dalam hati Bapak Ibu. Kalau tidak ada Tuhan, ya pasti stres. Orang masuk penjara aja sudah stres Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Ketika kita lemah, Dia selalu ada bersama dengan kita. Ya. Ya Bapak Ibu, saya juga sering begitu. Banyak, bukan Bapak Ibu, pendeta mungkin gak ada masalah. Itu saya orang biasa, masalah banyak, Pak pendeta pasti ada masalah. Ya banyak juga masalah Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa stres juga dengan berbagai masalah. Tapi ketika saya berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang Tuhan hanya ngomong sederhana aja, aku ada bersama dengan engkau. Aku ada bersama dengan engkau. Itu memberikan kepada saya pengharapan bahwa apapun masalah yang saya hadapi, Dia ada bersama dengan saya. Ya, sampai hari ini Bapak Ibu. Ya, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Oke, kita langsung lihat yang kedua. Kita tidak boleh lupa untuk membalas kasih Tuhan kepada kita. Dan yang kedua yang tidak boleh kita lupakan adalah kita tidak boleh lupa membalas kasih Tuhan kepada kita. Bagaimana supaya kita membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan jalan takut akan Tuhan. Dalam ayat 11 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah cara untuk membalas kebaikan Tuhan bagi kita. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukan berarti kita takut sama Tuhan, kita lari, kita ketakutan melihat Tuhan. Tidak. Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan yang besar itu. Anak siapa? Oh, anaknya Bapak Ibu. Apa-apa. Takutnya jatuh handphone. Jadi orang yang takut Tuhan adalah orang yang menghormati kebesaran Tuhan, ya, kebaikan Tuhan dalam hidupnya, ya. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan dimanapun dia berada, ya. Misalnya kita ada barang orang, ya, kita sebenarnya bisa mengambilnya karena tidak ada yang melihat kita, ya. Tapi karena kita adalah orang yang takut Tuhan, kita nggak mengambilnya karena kita tuh takut sama Tuhan, bukan takut sama manusia, ya. Karena kita menghormati Tuhan, Dia ada di mana-mana.
memandang kita, mengawasi kita dimanapun kita berada. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, ya, sebenarnya kita bisa melakukannya. Tapi karena kita takut Tuhan, kita tidak melakukannya karena ketaatan kita kepada Tuhan. Itu contoh dari orang yang takut akan Tuhan. Jadi, untuk membalas kasih Tuhan, kita harus menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya yang takut kepada Tuhan. Ya, jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Tuhan. Ya, ada orang yang takut kepada manusia lebih daripada kepada Tuhan. Terus berikut adalah kita tidak boleh lupa akan kebaikan Tuhan. Bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan yang kedua adalah mentaati firman Tuhan. Jadi cara kita untuk membalas kebaikan Tuhan yang kedua adalah mentaati firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengar, jangan hanya kita mendengar terus kita anggap sepele. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita belajar mentaati firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan itu berat juga untuk kita lakukan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kamu mengikut aku, kamu harus memikul salibmu dan ikut aku. Salib itu berbicara mengenai beban, mengenai tanggung jawab kita dalam mengikut Tuhan. Banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk mengikut Tuhan. Itu disebut dengan salib yang Tuhan berikan kepada kita, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Mentaati firman Tuhan. Yang ketiga ada dengan jalan kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2 mengatakan bahwa orang yang membalas kasih Tuhan dengan cara beribadah kepada Tuhan. Salah seorang membacakan dulu Mazmur 100 ayat yang kedua. Agak besar dulu. Kasih volume dulu, nggak dengar. Oke, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa cara kita membalas kasih Tuhan adalah dengan cara beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Makanya kalau kita memuji Tuhan ya jangan malu-malu ya. Kalau belum biasa ya harap mati. Tapi ketika Bapak Ibu firman Tuhan mengatakan kita harus bertepuk tangan memuji Dia. Kalau kita tidak bertepuk tangan, Tuhan bilang Tuhan akan memakai pohon-pohon untuk bertepuk tangan memuji Dia. Masa kita kalah sama atau pohon-pohon sama daun-daun ya? Kita bergerak itu kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Kalau kita bertepuk tangan memuji Tuhan, ya, kita angkat tangan kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Makanya di dalam ibadah kita ada lagu yang cepat, ya kita bergembira memuji Tuhan. Ada lagu yang pelan, ya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengikuti semua dengan baik. Semua itu kita lakukan supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan ditinggikan. Ya. Nah, kadang-kadang kalau lagu apa rohani malu dia, wah ini berani. Datang keluar sebentar lagu dandut di luar, wah goyangnya waduh. Apalagi kalau sudah mabuk, waduh. Itu dunia milik sendiri. Tidak ada rasa malu. Kalau muji Tuhan masih lihat dulu. Tapi kita memuji Tuhan bukan lihat manusia ya. Tuhan kasih tangan yang sehat, Tuhan kasih tubuh yang sehat, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu yang bisa kita balas kepada Tuhan. Tuhan kalau minta kepada kita bayar oksigen yang Tuhan berikan, kita nggak sanggup membayar. Ya. Saya pernah ada sebuah artikel menghitung satu hari itu oksigen yang harus dibayar itu jumlahnya lebih dari 1 miliar tapi kalau kita bayar oksigen per detik. Tapi Tuhan kasih kepada kita nafas satu hari 24 jam gratis loh. Belum yang lainnya Tuhan berikan kepada kita. Ya, apalagi 1 minggu sudah berapa miliar kalau dihitung dengan rupiah. Tapi Tuhan kasih kepada kita gratis. Tuhan minta cuma kita hanya memuji Tuhan aja, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita tidak sanggup membalas kasih Tuhan selain kita memakai mulut kita, tangan kita, ya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan yang keempat adalah dengan jalan kita melayani Tuhan dengan roh yang bernyala-nyala. Jadi Bapak Ibu, cara
Cara kita membalas kasih Tuhan yang berikut adalah dengan cara melayani Tuhan. Ya. Melayani Tuhan ini ya banyak ya, bukan melayani Tuhan hanya khotbah aja melayani Tuhan, tidak juga. Semua yang kita lakukan bagi Tuhan itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Mungkin tadi siapa ya, Bapak Mikael ya, yang bantu saya angkat-angkat ini. Kelihatannya kecil aja cuma angkat-angkat kursi, tapi itu juga adalah sebuah pelayanan yang Tuhan hitung bagi kita. Kita membersihkan gereja atau ya kalau kita nggak ada gereja melipat terpal, kelihatannya hanya sepele, tapi kalau kita melakukannya dengan tulus untuk melayani Tuhan, itu adalah bentuk pelayanan kita yang Tuhan hargai bagi kita. Jadi Bapak Ibu, apa kelebihan kita pakai untuk melayani Tuhan, ya? Karena itu saja yang bisa kita balas kepada Tuhan, ya. Gitu. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh lupa keadaan diri kita dan siapa kita, ya. Yang pertama adalah diri kita ini lemah dan hanyalah dari debu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan bagi kita yang menolong kita, orang yang manusia yang sangat lemah ini Bapak Ibu. Mengapa kita dikatakan lemah? Karena kita ini hanya debu dan tanah. Ayat 14 tadi dikatakan. Kalau dalam pembacaan kita tadi, Mazmur 103 ayat 14 dikatakan bahwa manusia itu hanya debu dan tanah Bapak Ibu. Tidak lebih dari itu, ya. Udah ketemu, baca dulu. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Nah itu ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini hanya debu dan tanah aja, ya. Alkitab juga mengatakan bahwa diri manusia itu seperti rumput di padang, seperti bunga rumput, ya. Kalau Bapak perhatikan bunga rumput itu, pagi dia mekar dengan indah, nanti sudah sore dia layu dan gugur. Hidup kita manusia seperti itu, ya. Kita tidak pernah akan hidup untuk selama-lamanya di muka bumi ini, ya. Tadi saya sudah punya cerita tadi. Setiap hari, ya, ada yang meninggal, yang kadang-kala orang meninggal nggak disangka-sangka. Kita kadang-kala kaget mendengar teman kita meninggal padahal dia masih muda. Kita kaget mendengar teman kita meninggal padahal ya, tidak mungkinlah kita pikir secepat itu dipanggil Tuhan. Tapi itulah kenyataan yang terjadi Bapak Ibu. Karena manusia itu seperti bunga rumput, yang sebentar mekar kemudian gugur dan layu. Bahkan kita juga yang ada di tempat ini Bapak Ibu, ya, kita nggak tahu besok atau ke depan kita umur berapa, kita nggak tahu. Kita ketahui adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu bukan lampu sorot bagi kita, tapi Tuhan itu adalah pelita bagi kita. Kalau lampu sorot kan dari jauh sudah kelihatan kemana kita akan jalan, ya. Tapi kalau pelita itu hanya sedekat beberapa meter. Jadi kita itu melangkah di dunia ini dengan iman, ikuti tuntunan Tuhan. Tuhan aja yang menuntun kita. Kita nggak tahu di depan itu ada lubang, ada jurang, ada duri, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah ada terang, kita ikuti. Kalau lampu sorot dari jauh sudah tahu, ya. Tapi kita itu, Tuhan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah pelita bagi kita. Dia menuntun kita, ya, sedikit demi sedikit. Namun kita tahu Dia menuntun kita kepada jalan yang benar, ya. Gitu. Jadi makanya firman Tuhan bilang jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Oh, saya masih muda, saya olahraga setiap hari, masih panjang umur saya. Tidak bisa begitu, karena hidup kita tidak bisa diprediksi. Bapak Ibu mungkin pernah melihat tentang mantan suami BCL, ya, Bunga Citra Lestari, yang olahraga setiap hari, makannya dijaga dengan bagus. Orang pikir ya pasti umur panjang. Namanya siapa tuh? Ada tentang film itu, suaminya BCL itu, ada lupa namanya, ya. Dia masih muda, olahraga terus, makan semua dijaga semua. Tapi tiba-tiba dia mati secara mendadak, ya. Ada pemain bulu tangkis, ya, Marcus Kido. Dia adalah atlet yang sering mendapatkan emas, ya, di Olimpiade, ya. Setiap hari olahraga. Orang pikir dia panjang umur, tapi suatu saat ketika dia olahraga tiba-tiba dia serangan jantung dan mati secara mendadak. Orang pada heran, kok bisa mati, ya? Orang itu olahraga terus, dia udah terbiasa. Tapi itulah kehidupan, ya.
kita tidak bisa prediksi. Ada juga Roni Pati Nasrani, pemain bola. Dia, saya pemain bola udah biasa lari, tiba-tiba dia lari-lari tiba-tiba mati mendadak. Nah, itulah kehidupan. Ada juga yang nggak kemana-mana, duduk santai-santai di kursi, tiba-tiba sudah mati, gak ada nyawa. Ya, itulah kehidupan yang tidak kita bisa prediksi. Ya, artinya manusia itu memang seperti itu, ya. Kita mengatakan manusia bukan hanya seperti rumput, tapi Yakobus 4 ayat 14 mengatakan bahwa manusia itu juga seperti uap. Bapak Ibu tahu ya, uap itu sebentar muncul langsung di bawah angin hilang. Yakobus 4 ayat 14, bisa membacakan ayat ini. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, firman Tuhan mengatakan hidup kita itu sama seperti uap, ya. Sebentar kelihatan, tiba-tiba dalam hitungan detik menghilang. Itulah hidup manusia, ya. Sebentar kadang-kadang itu orangnya baru ngobrol sama saya, tiba-tiba ya udah tidak ada lagi. Ya, itulah hidup Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu masih ada sampai hari ini, kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan, ya. Jangan kita cari uang terus kita lupa akan Tuhan. Ada orang yang cari uang terus dia lupa sama kebaikan Tuhan, dia lupa ibadah, dia lupa berdoa, dia lupa semuanya. Padahal kalau kita cari uang karena Tuhan berikan kesehatan bagi kita, amin ya. Amin. Kalau Bapak Ibu sakit tidak bisa kena stroke, tidak bisa jalan, ya bagaimana cari uang Bapak Ibu? Yang nggak bisa cari uang. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, berkat, keluarga, semuanya. Ya kita harus beribadah kepada Tuhan. Jam ibadah kita beribadah kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan, hidup kita ini ada karena kemurahan Tuhan. Jadi, dan intinya adalah Bapak Ibu, kita ini lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, menutupi, ada beberapa fakta atau cerita yang akan kita pelajari sore hari ini. Orang-orang yang meremehkan Tuhan, mereka merasa mereka sudah hebat dan melupakan Tuhan. Yang pertama adalah seorang yang bernama Tancredo Neves. Ini adalah calon presiden Brasil, ya. Dia yakin bahwa dia akan menjadi presiden, dan dia bilang dia kampanye, dia bilang, saya yakin saya akan menjadi presiden. Tidak ada yang bisa menggagalkan saya, bahkan Tuhan sekalipun tidak akan menggagalkan saya. Dan dia dengan sombong mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menggagalkan dia jadi presiden. Bahkan Tuhan pun nggak bisa menggagalkan dia menjadi seorang presiden. Betapa sombongnya waktu dia kampanye, ya. Nah, memang dia terpilih menjadi presiden. Tetapi ketika dia mau dilantik menjadi presiden, satu hari sebelum dilantik ternyata dia meninggal karena sakit. Jadi memang ya udah terpilih tapi mau jadi presiden belum dilantik dia sudah meninggal, ya. Saya percaya karena kesombongannya. Akhirnya matilah Tancredo Neves. Meskipun dia sudah terpilih, tapi dia tidak menjabat menjadi seorang presiden Brasil. Ada juga contoh yang kedua adalah John Lennon, ya. Dia adalah penyanyi terkenal, ya. John Lennon, ya. Dia sangat terkenal pada tahun 60-an, ya. Semua orang mungkin kenal. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar, ya. Belum, mungkin masih muda semua, orang tua-tua mungkin di seluruh dunia dengar John Lennon. Dia lebih terkenal daripada Michael Jackson, ya. Sangat terkenal dia, dan saking terkenal dia mengatakan bahwa dia itu lebih terkenal daripada Tuhan. Dia dengan sombongnya mengatakan bahwa Tuhan nanti akan dilupakan oleh seluruh umat manusia, hanya saya yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh orang di dunia. Nah, dia mengatakan bahwa dia lebih hebat, lebih terkenal daripada Tuhan. Tahu-taunya beberapa hari kemudian dia ditembak mati oleh penggemarnya sendiri. Waktu dia sedang konser, dia ditembak mati dari bawah. Matilah dia begitu karena kesombongannya. Kalau sudah mati ya nggak terkenal lagi. Selesai dia begitu. Itulah John Lennon. Dia mengatakan bahwa dia lebih terkenal daripada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menghukum dia. Beberapa hari kemudian dia ditembak mati, ya. Dipermalukan. Ada juga seorang yang bernama Thomas Andrews. Dia adalah perancang kapal Titanic. Ada yang sudah nonton film Titanic?
Belum ya? Yang kapal mewah sekali ya, dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Dulu itu waktu kami SMA itu film itu sangat terkenal. Mungkin di YouTube ada nonton. Ada kisah cinta di kapal itu, tapi akhirnya mereka tenggelam di tengah laut itu karena kapal itu menabrak gunung es ya. Ada 1.500 orang yang mati tenggelam ya, hanya beberapa ratus orang yang selamat ya. Filmnya sangat sedih sekali Bapak Ibu ya. Bayangkan pacarnya yang laki ini harus menjadi batu, tapi dia menyelamatkan pacarnya yang yang perempuan ini selamat, tapi dia mati ya. Itu film sangat sedih sekali. Tapi orang yang merancang kapal ini adalah Thomas Andrews. Terkenal juga Pak Thomas. Bukan Thomas di sini. Thomas Andrews yang merancang, yang membuat kapal Titanic ini. Dia bilang kapal itu pada waktu itu kapal Titanic itu kapal yang paling mewah, kapal yang terbesar, yang canggih. Dia bilang bahwa kapal ini tidak akan tenggelam sampai kapanpun, sekalipun Tuhan yang menenggelamkannya. Tuhan nggak sanggup menenggelamkan kapal yang saya buat ini. Sangat sombong sekali dia bilang. Ini kapal paling besar, paling mewah, dan memang mewah sekali kapal itu ya. Menciptakan dia bisa. Iya. Tidak akan tenggelam, walaupun Tuhan sekalipun nggak sanggup untuk tenggelamkan kapal Titanic yang saya buat. Apa yang terjadi? Baru pelayaran pertama dari Inggris ke Amerika, dia pun ikut. Dia yang merancang, dia ikut sama-sama. Tahu-taunya di tengah perjalanan di Samudra Atlantik, kapal ini tabrak gunung es. Maka tenggelam kapal, dia pun juga mati dengan kapal yang dia rancang. Ya, akibat kesombongannya menantang Tuhan bahwa kapal yang dia buat tidak akan tenggelam, sekalipun Tuhan pun tidak sanggup untuk menenggelamkan kapal yang dia buat. Tapi kenyataannya Tuhan menenggelamkan kapal Titanic supaya manusia melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Amin. Tidak bisa diremehkan. Dia punya segala sesuatu. Ya. Nah. Ada lagi satu cerita terakhir, ya. Ada seorang pemudi itu seumuran Rosa. Mereka biasa ke pantai, ya. Mereka ke pantai untuk jalan-jalan, ya. Mereka biasa kalau ke pantai jalan-jalan itu mereka membawa telur, bawa makanan untuk ke pantai, ya. Nah, suatu saat tempatnya sesak sekali, ya. Tempatnya sesak. Mobil mereka itu sudah penuh dengan semua sudah terisi. Terus sebelum mereka pulang, sebelum mereka pergi, mamanya anak ini ingatin dia, sudah berdoa belum? Berdoa dulu sebelum kamu pergi, biar Tuhan Yesus bersama-sama dengan kamu. Tapi anak remaja ini mengatakan bahwa ya, nggak usah mah, taruh aja Tuhan Yesus di belakang. Nggak usah taruh Tuhan Yesus, nggak ada tempat katanya. Apa dia sengaja atau dia sombong, nggak tahu. Dia bilang, mah nggak usah doa-doa, taruh aja Tuhan Yesus di bagasi di belakang katanya. Nggak ada tempat di sini untuk Tuhan Yesus gitu. Ya jalan mereka. Tapi ternyata di tengah jalan mereka kecelakaan, mati semua yang di dalam itu. Tetapi di bagasi itu ada telur yang mereka bawa, telur mentah. Tapi telur mentah, mobil hancur, mereka pun mati, tetapi telur itu tidak ada yang pecah. Itu kesaksian yang luar biasa. Mungkin dia hanya bercanda aja, taruh itu tulis di belakang. Faktanya Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu pemelihara, Tuhan yang menjaga mereka. Kadang-kadang kita anggap sepele, nggak butuh Tuhan lah, saya masih hebat lah, masih panjang umur. Tapi kita mau belajar untuk kemanapun kita pergi, kita belajar untuk selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hidup kita ini seperti uap, seperti bunga rumput, ya, seperti apa lagi ya, ya sesuatu yang sementara, tidak bisa kita tidak bisa memprediksi hidup kita, Bapak Ibu. Sebabnya selalu tetap rendah hati, selalu tetap berharap kepada Tuhan, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Umur kita ada dalam tangan Tuhan, dan nafas hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Alkitab mengatakan, janganlah engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, karena Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tadi dari beberapa contoh tadi kita sudah belajar, ya, bagaimana orang mengandalkan popularitasnya, mengandalkan kehebatannya, kepintarannya, bahkan dia mau
melebihi menantang Tuhan, tapi tidak ada. Padahal kepintaran dari Tuhan, ya. Dia dikasih kepintaran untuk buat kapal yang besar, ya kan dari Tuhan, gitu ya. Dikasih suara yang bagus, bisa nyanyi, terkenal, itu karena ya dari Tuhan juga. Dikasih jabatan juga, ya. Semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Karena kalau manusia sudah terkenal sudah lupa diri, sudah lupa bahwa semua itu hanya titipan dari Tuhan. Kita mulai merasa kita sombong bahwa hidup kita ini karena kita lupa hidup kita ini sebenarnya karena kemurahan Tuhan semata-mata bagi kita semua. Oke, demikian renungan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Kita mau belajar sore hari ini. Kalau selama ini kita kadang-kala melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau belajar kembali untuk rendah hati. Kalau kita masih hidup, itu karena Tuhan yang memberikan semuanya kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita pulang,